Alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya yang istiqomah di jalannya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam suatu kesempatan malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kedatangan malaikat Jibril alaihissalam kali ini bukan untuk menyampaikan wahyu berupa Al-Quran, tetapi dalam rangka menyampaikan pesan-pesan khusus atau nasihat yang pada hakikatnya pesan atau nasihat yang Jibril sampaikan ini bukan hanya disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun nasihat ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diberikan kepada umatnya. Apa saja isi pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim disebutkan, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyu bih." Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, hiduplah engkau seberapapun lamanya, namun engkau pasti akan menemui kematian. Cintailah siapa saja yang engkau kehendaki, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, namun engkau pasti akan mendapatkan balasannya." Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam An-Nawawi dijelaskan bahwa hadis ini mengandung 3 nasihat yang sangat penting untuk kita ingat dan kita jalankan di dalam menjalani kehidupan hidup ini. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya perlu nasihat, perlu wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di dalam pesan yang disampaikan tersebut disebutkan, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah engkau seberapapun lamanya, namun engkau pasti akan menemui kematian. Ini artinya bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Artinya setiap yang bernyawa, apalagi manusia, boleh saja menginginkan kehidupan yang lama, bahkan seberapapun lamanya, akan tetapi bila kematian sudah tiba saatnya, sehebat atau sekuat apapun dirinya, atau meskipun ia berada di dalam bunker atau benteng pertahanan yang kokoh, maka ia tidak akan dapat bisa menghindarinya. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaddun
thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu tentang apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua dari kisah pertemuan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW disebutkan pesan yang kedua, yaitu wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang engkau kehendaki, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Manusia boleh saja saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Suami boleh cinta kepada istrinya, istri boleh cinta kepada suaminya, atau orang tua boleh mencintai anak-anaknya, atau sebaliknya anak-anaknya mencintai orang tuanya, atau cintanya manusia kepada hartanya yang dengan susah payah dia usahakannya. Semua itu adalah fitrah. Namun kecintaannya kepada dunia tidaklah boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24. Ayuhal ikhwah azani Allahu ajma'in. Untuk itu marilah kita boleh mencintai kepada sesuatu yang ingin kita cintai. Namun semua itu ada batasnya, hanya sekedarnya saja, karena kehidupan dunia hanyalah sementara. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyu bih. Dan berbuatlah sesukamu, namun engkau pasti akan mendapatkan balasannya. Artinya setiap amal perbuatan, apakah itu perbuatan amal soleh ataupun amal salah, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, walaupun perbuatan itu sebesar zarrah, semuanya itu akan Allah berikan balasannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Zalzalah, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Untuk itu jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk selalu mengingat pesan atau nasihat dari malaikat Jibril ini yang disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Pesan yang disampaikan ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberkahan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat Allah berikan kepada kita kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah kalian kerjakan untuk menghadapi hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم رفعنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.